109,8 Mega Suara FM. Selamat malam untuk Mane Mega Suara. Sempat tadi kita terganggu gara-gara ada teknis ya. Iya, ngajeplak. Bahasa Sunda mah ngajeplak gitu. Padam lampu kata orang Sunda mah ya. Padahal yang matinya listrik ya. Dan sekarang kita bisa ini lagi ya, bisa on air lagi. Untuk yang sekarang barusan gabung, selamat bergabung. Kita masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dan malam hari ini kita punya tema yaitu transformasi PDAU menjadi Perumda Aneka Usaha. Ya, dan telah hadir di tengah-tengah kita semuanya ini Mane Mega Suara ada Bapak Dr. Nana Sutisna SEMM SCMA. Beliau adalah Direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Dan diingetin lagi buat Mane Mega Suara yang mau bergabung, nanti kita buka via WA ya untuk berinteraktif di 0818117898. Kita langsung sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Rampes. Sehat Pak. Terima kasih Pak Nana sudah hadir di Mega Suara tentunya. Dan kita juga sudah menantikan kehadiran Bapak nih untuk ngobrol-ngobrol ya mengenai PDAU. Tapi Rio tertarik sama tema malam hari ini nih Pak. Transformasi PDAU menjadi Perumda Aneka Usaha. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan melalui tema itu Pak kepada pendengar kita? Tapi sebelumnya boleh disapa dulu para pendengar kita nih khususnya di Kuningan nih. Baik, hatur nuhun Pak Firasa dan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada yang terhormat Mane Mega Suara di seluruh Kabupaten Kuningan Pak. Salam kenal, salam hangat, salam sehat dari saya Nana Sutisna Pak. Amin. Senang sekali hari ini saya bisa silaturahmi dengan Pak Rio, Pak Firasat. Mudah-mudahan bersama rekan-rekan dari Mane Mega Suara seluruh Kabupaten Kuningan Pak. Iya. Jadi hatur nuhun pisan Bapak. Sama-sama Pak. Dan malam hari ini juga untuk Mane Mega Suara yang ingin melihat sosok Pak Nana bisa dilihat di dua kamera kami untuk kebutuhan channel YouTube nanti. Karena konsepnya siaran tunda ya untuk channel YouTube. Bisa dilihat nanti di Kuningan, Mega Suara FM Kuningan ya, channel YouTube-nya. Dan untuk ini di website badamidesa.com. Oke. Langsung ke Pak Nana. Baik. Untuk ini sendiri Pak Nana, dasar berdirinya PDAU dulu dari tahun kapan? Sejarah PDAU itu dari kapan? Dan juga dasar hukumnya yang membuat harus ada yang namanya PDAU atau Perumda itu apa Pak? Baik, hatur nuhun Pak Firasat. Perusahaan umum daerah Pak, dulu bernama perusahaan daerah. Lahir berdasarkan Perda 8 tahun 2009 Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang tahun kelahiran perusahaan daerah, itu diawali dari tahun 2009 Pak. 2009 Kelahiran Perumda atau PDAU Pak, seorang sering menyebut begitu, mempunyai makna yang sangat strategis. Karena apa? Karena Perumda ini atau dulu disebut PDAU lahir untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Kuningan Pak. Kita tahu bahwa Kabupaten Kuningan dengan luas yang cukup baik Pak, cukup luas, potensi kekayaan alam yang luar biasa, pariwisata yang luar biasa, dan semua rata-rata ada di Kabupaten Kuningan. Maka lahirlah namanya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pak. Jadi fungsi dan tujuannya adalah PDAU lahir karena ingin mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kuningan Pak. Itu digali untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan Pak. Maka pada saat tahun awal Perumda ini lahir dengan Perda, yaitu 8 tahun 2009 Pak. Nah, dalam seiringan waktu sampai dengan tahun 2019 Pak, itu sudah lahir dua Perda berikutnya Pak, yaitu perubahan Perda 8 2019 ke Perda 18 tahun 2013 Pak. Tetapi itu tetap mencantumkan sebagai perusahaan daerah dengan fungsi dan tugasnya sama Pak. Nah, kemudian lahir dengan perubahan yang ketiga adalah Perda 11 tahun 2019 Pak. Nah, di sini Pak lahir perubahan ini karena adanya tuntutan dari PP 54 tahun 2017. Di mana kalau tadi perusahaan daerah Pak, nah sekarang itu harus lahir menjadi perusahaan umum daerah atau perseroda Pak, perseroan daerah Pak.
Maka kalau tadi ada tuntutan strategis untuk mengoptimalkan sumber daya dimiliki oleh Kabupaten Kuningan, Pak, maka amanat Perda ini, PDAU atau Perumda harus mengelola dan mengembangkan 10 kegiatan usaha. Yang pertama pariwisata, Pak. Yang hari ini kita punya 8, dari mulai Dharma sampai dengan ke Telaga Nilem. Yang kedua kita punya energi, Pak. Jadi kalau Bapak lihat sekarang kandungan energi Kabupaten Kuningan itu sangat dahsyat, Pak. Tetapi itu adalah diamanatkan di dalam Perda, Pak. Nah, tapi kalau eksplorasi itu belum tentu dilakukan karena kita lihat juga kearifan lokalnya, Pak. Betul. Yang ketiganya kita juga punya agrowisata, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang agro technopark, science technopark itu sebenarnya diamanatkan dalam Perda juga, Pak. PDAU harus dituntut mengembangkan bisnis yang namanya agrowisata, Pak. Nah, yang keempatnya kita malah bermain untuk mengoptimalkan potensi di pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan konstruksi, Pak. Maka kalau kita lihat sekarang begitu besarnya amanat dari Perda untuk perusahaan umum daerah harus mengoptimalkan 10 kegiatan, Pak. Nah, tentu tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Kita butuh waktu lama, Pak. Karena apa? Sejujurnya Pak Pirasat, kemudian Pak Rio, Pak, saya sangat tertarik dengan judulnya Badami, Pak. Bersama desa membangun Indonesia, Pak. Desa yang mana dibangun? Karena perusahaan daerah ini salah satu diantaranya adalah bagian dalam tata kelola pemerintahan membantu Pak Bupati, Pak. Saya sebagai pembantu Pak Bupati, Pak. Dalam kesempatan ini sebelum saya melanjutkan, kami harus mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Bupati, ke Pak Wakil Bupati dan ke Pak Sekda, Pak, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menahodai Perumda, Pak. Nah, kepercayaan ini kita tangkap, Pak. Dengan apa? Bukan dengan sukacita, Pak. Tapi saya mengatakan bahwa begitu besarnya beban yang harus kita tanggung, Pak. Maka kalau saya lanjutkan lagi tadi, ada 10 tahun masa kelahirannya Perumda, dari 2009 sampai dengan tahun 2021, Pak. Sudah barang tentu ada 3 lahir Perda. Perda 8 2009, Perda 18 tahun 2013, dan Perda 11 tahun 2019, Pak. Yang kita lihat dalam satu pasalnya bahwa Perumda ini harus mengembangkan 10 kegiatan usahanya, Pak. Maka begitu saya masuk, Pak, di dalam tata kelolanya organisasi Perumda Aneka Usaha, Pak, justru ini menghadapi begitu banyak tantangan, Pak. Saya katakan, Pak, bagi saya karena mendapatkan support yang luar biasa dari pimpinan, Pak, maka saya jadikan bahwa ancaman itu, tantangan itu menjadi peluang yang maha dahsyat, Pak. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ancaman atau halangan atau tantangan yang tadi begitu berat, maka saya hari ini enjoy menikmati, Pak, bagaimana mengembangkan Perumda ini karena kita bicara tentang peluang, Pak. Sebenarnya, Pak, untuk legalitas berarti secara lembaga sudah dikatakan dari 2009 ya, dari nama PDAU. Dan berubah ke Perumda sesuai dengan amanat Perda 11 tahun 2019. Artinya yang mau saya tanyakan, Bapak di Perumda ini sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa bulan atau tahun? Baik, saya mendapatkan kepercayaan pertanggal 7 Agustus tahun 2020 kemarin, Pak. Jadi usia saya di Perumda baru 3 atau 4 bulan, Pak. 4 bulan, Pak, ya. Tetapi dari 2010 sampai dengan 2019 sudah mengalami 3 perubahan jajaran pimpinan, Pak. Direksi, ya, Pak. Itu periode yang pertama, periode yang kedua, periode yang ketiga, Pak. Dan Bapak mengikuti dari... Saya kebetulan membaca portofolionya. Saya membaca historical datanya, Pak. Maka pada saat saya bicara tentang analisa dari tahun 2010 sampai dengan 2019, maka sebenarnya itu yang saya katakan sebagai tantangan, Pak. Kita membaca balance sheet-nya seperti apa, kita bicara bagaimana struktur orangnya dan seterusnya, Pak. Maka itu yang saya katakan sebagai hambatan tantangan, Pak. Tapi karena pekerjaan saya sebagai analis, Pak, karena saya dapat memegang sertifikasi untuk manajemen strategik, Pak, itu sebenarnya sudah biasa saya lakukan, Pak. Maka tantangan tadi, insya Allah, Pak, bisa berubah menjadi peluang. Maka saya akan sambungkan dengan melihat judul Badami, Pak, bersama Desa Membangun Indonesia, Pak. Sebenarnya salah satu roh yang ada di dalam Perumda Aneka Usaha adalah bagaimana kita bisa membangun bersama-sama dengan desa, Pak.
Maka kalau kita lihat ada 4 yang dilekatkan di dalam pengembangan bisnisnya Perumda. Ada pertanian, pasti sentralnya ada di desa, Pak. Ada peternakan, maka ada di desa, Pak. Kemudian ada perkebunan, ada perikanan, itu semua ada di desa, Pak. Jadi kalau hari ini kita melihat begitu banyak potensi yang ada di kecamatan, di kelurahan, Kabupaten Kuningan yang belum teroptimalkan, Pak. Itu kita harus betul-betul menjadi berpikir keras, Pak. Semua stakeholder harus bersama-sama bahu-membahu, Pak, untuk bisa menggolkan apa yang menjadi mimpi besarnya atau visinya Pak Bupati Kuningan, Pak. Kita tahu, Pak, saya sebagai pembantu Pak Bupati ingin mewujudkan visinya Bapak, yaitu menjadikan Kuningan maju berbasiskan desa, Pak. Maju itu makmur, agamis, dan pinunjul, Pak. Maka kalau makmur, bolehkah desa dengan kekuatan potensi sumber daya pertanian, perikan tadi akan menjadi sumber kehidupan bagi mereka, Pak? Maka sepanjang hari ini kita melihat di desa singkong dijual bahan bakunya singkong ke kota, maka tidak akan terjadi tingkat kesejahteraan meningkat bagi mereka, Pak. Tetapi kalau Perumda masuk di tengah, Pak, maka kita akan merubah nilai. Saya sebut bukan value added lagi, tapi saya nyebut adalah value creation, Pak. Bagaimana singkong yang dihasilkan oleh salah satu desa di kita, Pak, itu bisa harus dirubah menjadi keripik yang kita kemas dengan kemasan yang bagus, Pak. Ada sedikit inovasi di sana, jadi tidak jual singkong, Pak, ya? Betul. Maka Perumda harus masuk dengan inovasinya. Maka Perumda harus mendorong terjadi inovasi daerah, Pak. Nah, bukan yang sekedar kita menginovasi, Pak, tetapi kita juga harus bisa mengkreasi nilainya. Singkong ini apa cukup dibuatkan peyem? Singkong itu apa cukup dibuatkan dengan yang namanya keripik, Pak? Kitela itu salah satu contoh industri besar yang mengambil fungsi dan perannya yang harus dikembangkan oleh BUMDes, Pak, oleh Perumda, Pak. Maka Kitela sebagai salah satu grup bisnis terbesar, Pak, itu dia menikmati bisnisnya karena merubah nilai yang tadinya singkong itu sudah menjadi keripik, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak. Nah, sebentar, Pak. Di desa pun kan ada BUMDes, ya. Terus kalau sementara orang awam menilai bahwa Perumda itu sama juga dengan BUMN-nya daerah lah. Kalau di desa ada BUMDes, apakah betul seperti itu? Betul, Pak. Dan kalau dengan BUMDes nanti PDAU apa tidak tumpang tindih, Pak, nih dengan BUMDes nih? Posisinya jadi gimana posisinya nih? Strateginya, Pak, yang strategi inisiatif yang dilakukan oleh Perumda adalah kita tidak akan menjadikan tumpang tindih, Pak. Bahkan kita tidak akan pernah mengambil alih porsinya yang disediakan oleh BUMDes, Pak. Tetapi, Pak, nanti Perumda Aneka Usaha bersama-sama dengan BUMDes itu membangun kolaborasi dan sinergitas. Misalnya, Pak, hari ini saya ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Pak Kadisnya Pertanian, Pak Dr. Ukas, Pak. Beliau dengan kami per Februari ini membangun yang namanya program Sijaka, Pak. Singkong, jahe, jagung, dan kacang tanah, Pak. Bagaimana kalau jagung yang tadi betul-betul menjadi potensi yang desa, kemudian dikembangkan oleh BUMDesnya, Pak. Maka BUMDes, kelompok peternak yang ada di desa, kelompok petani di sana, koperasi desa di sini, Pak, betul-betul ngeheyek-heyek yang kaitan dengan pertanian jagung tadi, Pak. Maka begitu jadi jagung, maka Perumda akan masuk dengan mengindustrialisasikan jagung tadi, Pak. Maka tadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi terapan bahwa jagung itu bukan lagi dipipil dengan menggunakan tangan, tapi sudah menggunakan mekanisasi, Pak. Gitu ya. Maka nanti jagung itu dikeringkan dengan kadar airnya yang 14%, Pak. Maka kalau jagung ini diolah menjadi bahan bakunya pakan ternak untuk ayam, Pak, maka terjadi di sana value creation, Pak. Yang saya contohkan, kalau jagung sekarang dijual dengan Rp4.200 per kilo, Pak, dengan kadar airnya 14, maka kalau jagung sekarang sudah dirubah menjadi salah satu bahan campuran pakan ayam, Pak, maka itu nilainya akan menjadi tinggi, Pak. Nah, bukankah Kuningan itu menjadi sentra penghasil produksi telur ayam kampung, Pak, atau telur ayam, atau ayam yang buras, Pak, ya? Maka kalau kita lihat sekarang ada komponen-komponen di dalam pakan ternaknya itu adalah jagung, Pak, maka harusnya itu dipasok oleh pertanian lokalnya, Pak. Maka ini di sana akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru, Pak. Nah, kalau di ini, Pak, diterangkan secara skemanya dari petani, ya. Dinas Pertanian masuk ke petani, memberikan ini pencerahan dan juga memberikan ini petani dengan program Sijaka. Dari hasil jagung, satu contoh, satu komoditi jagung, arahnya kemana? Ke BUMDes dulu? Jadi saya akan bahkan ada skema, ya, Pak. Skemanya.
Yang pertama para petani itu harus berkumpul di bawah naungan misalnya Gapoktan atau Gapoknak, gitu ya Pak ya. Nah, Gapoknak itu adalah rumah berkumpulnya para petani-petani jagung ada di sana. Betul. Maka untuk bimbingan teknis Pak, maka sudah barang tentu Dinas Pertanian itu akan melakukan bimbingan teknis karena ada UPD-nya di sana Pak. Siap. Maka yang harus dilakukan di sana itu ada disebut dengan good farming practice Pak. Maka dia mengelola pertaniannya itu betul-betul dengan melihat tata niaga pertanian yang bagus, tata kelola pertanian yang bagus Pak. Itu ranahnya Dinas Pertanian, petani dari hulu berarti petani. Maka Dinas Pertanian masuk memberikan bimbingan teknisnya Pak. Betul. Cara tanamnya, jaraknya begini, panennya begini, penyiaran begini, itu dilakukan oleh Dinas Pertanian Pak. Tentu bersama-sama dengan para petani dan kelompok Pak. Setuju. Nah, setelah nanti hasil produksinya itu dihasilkan oleh Gapoktan tadi Pak, maka sebenarnya apakah Gapoktan atau nanti ini BUMDes, maka BUMDes akan menyiapkan pergudangan di sana Pak. Oke, posisi BUMDes berarti di situ. Nah, BUMDes di sana akan ambil perannya adalah gudang di sana Pak, dan handling. Maka begitu dari kebun itu akan pindah ke gudang, maka saya katakan harus ada good transformation practice Pak. Jadi harus ada tata kelola transportasi dari kebun ke gudang Pak. Nah, siapa yang akan melakukan itu? Angkutannya harus dilakukan oleh BUMDes Pak, atau Gapoktan. Begitu nanti si jagung itu sudah kumpul di gudang Pak, maka ini sudah bicara tentang good warehousing practice. Maka BUMDes di sana harus ngelola di dalam tatanan untuk pergudangannya Pak. Nah, setelah pergudangannya, baru Perumda akan masuk dengan mengindustrialisasikan Pak. Karena Perumda Aneka Usaha yang sekarang saya pimpin Pak, nanti sudah bekerja dengan Sido Agung. Misalnya Pak, Sido Agung itu ada perusahaan besar yang pakan yang ada di Cirebon Pak, atau Carun Popan dan seterusnya Pak. Nah, maka kalau satu orang menjual kilogramnya perorangan, maka akan terjadi persaingan harga di antara para petani di sana Pak. Tapi kalau sudah dikumpulkan oleh BUMDes dan dikumpulkan oleh Perumda, maka yang berhak nego ini adalah Perumda dengan disipuran besar ya. Kalau kita masih menjual di bahan bakunya Pak. Nah, dengan begini saja Pak, kadar air yang tinggi dikumpulkan di dalam gudang, maka kadar airnya sudah memenuhi kualifikasinya dari industri besar Pak. Nah, maka Perumda ini akan mendampingi yang disebut dengan tadi Pak, good manufacturing practice-nya. Nah, Perumda harus masuk ke dalam industrinya Pak. Nah, dalam tata niaga ini, Perumda itu betul-betul harus bisa merubah nilai yang tadinya kita bicara raw material, sudah menjadi work in process. Sudah menjadi bahan setengah jadi Pak. Maka harganya itu akan berubah Pak. Nah, dengan demikian Pak, saya katakan bahwa sinerginya atau strategi yang dilakukan oleh Perumda dengan BUMDes dan dengan Gapoktan, dicontohkan dengan tadi Sijaka, itu dengan kolaboratif, dengan sinergitas Pak. Maka di sana tidak ada operating, akan terjadi pembagian tupoksi. Petani akan begini, akan melakukan pertanian dengan baik misalnya Pak ya. Kemudian Dinas Pertanian dengan penyuluh lapangannya akan mendampingi para petaninya Pak. Sehingga apa? Sehingga hasil akhir dari produksi yang dilakukan oleh petani itu bisa memenuhi kaidahnya 1 hektar itu harus 20 ton misalnya Pak. Itulah tupoksi dan KPI-nya yang di sana Pak. Nah, setelah nanti diangkut ke gudang, maka gudang ini harus dimiliki oleh BUMDes Pak. Maka BUMDes harus menurunkan kadar air Pak. Nah, kadar air nanti akan dirubah bentuknya oleh Perumda. Sangat semangat sekali nih Pak Dirut ini untuk menyampaikan konsepnya. Tapi maaf Pak Dirut, kita jeda dulu ya Kang Rio, karena harus ada jeda komersial. Artinya Mania Megasuara bahwa yang disampaikan oleh Pak Dirut tidak ada tumpang tindih antara Perumda dengan BUMDes nih. Harus dimengerti dulu nih oleh Mania Megasuara supaya BUMDes nggak cemas nih. Wah, lahan orang harus dicopot ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti ada penjelasan lagi ya Pak Dirut. Oke, kita masih ngobrol panjang ya, dan buat Mania Megasuara juga yang udah punya pertanyaan buat narasumber kita malam hari ini, silahkan bisa melontarkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0818117898 selepas jeda komersial break yang mau lewat berikut ini. Tetap di Badami bersama Desa Membangun. Menyapa Anda, Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Kita masih bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Mania Megasuara, ada Pak Nana ya, yang sudah bersiap kembali menyampaikan informasi untuk Anda semuanya. Silakan Bang Abdi. Dan malam hari ini juga kita disimak, ini buktinya ada di WA saya nih ya. Kebanyakan masuknya ke Japri soalnya nih. Ada Pak Ukas juga katanya salam buat Pak Dirut Perumda. Beliau adalah sahabat juga mentor saya Pak. Aduh, izin Pak Dokter. Selamat malam.
Alhamdulillah juga Kang Edo, lagi simak Kang Edo, Bapak Wabub ya. Iya, selamat Nanti malam Pak. Rabu depan. Assalamualaikum Pak Wagub. Rabu depan reguler di Badami Pak. Wabub. Baik, hatur nuhun Bapak. Alhamdulillah. Hatur nuhun supportnya Pak. Terima kasih. Iya, dan yang lainnya untuk yang ini jangan kejapri lah, kalau bisa langsung ke ini aja, nomor WA Megasuara aja ya. Oke, Mungkin diinformasiin lagi ya buat Mane Megasuara yang mau ngobrol langsung sama Pak Nana boleh ya melalui WA di 0818 Ya. 117 898. Ya, Oke. sekali lagi silakan 0818 117 898. Teh Nunung Hasanah dari Ketua PWI juga alhamdulillah hadir malam hari ini. Selamat malam Teh Nunung. Terus juga ada dari Bu Dr. Maria Goretti, alhamdulillah cina katanya narasumber Badami orang-orang yang berkompeten cina. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Terus juga anak-anak pemuda Tani Lengkong juga hadir Pak. Iya, selamat malam boleh teman-teman. Kang Dede jurnalis Megasuara juga hadir, moga-moga meluncur ke sini. Anak-anak Fajar Sancita juga hadir yo. Oke, selamat malam untuk grup Panahan di Kabupaten Kuningan juga nih ya. Oke, lanjut kita ke ya. pertanyaan ya. Silakan. Seperti yang sudah tadi Mane Megasuara simak sebelum jeda komersial bahwa Pak Dirut menyampaikan ada beberapa program dan juga tertarik dengan tagline-nya Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Semoga juga ada kolaborasi yang cukup manis antara PDAU dengan Badami. Lanjutkan Pak, apa yang tadi mau Bapak sampaikan terkait transformasi PDAU menjadi Perumda Aneka Usaha. Maka hatur nuhun Pak Fajar. Selamat malam yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dr. Ukas. Hatur nuhun berkenan mendengarkan siaran ini Pak. Pak Fajar yang saya hormati dan Pak Rio ya, kami melakukan 3 perubahan strategi di dalam pengembangan bisnisnya PDAU Pak. Saya sebut sebagai 3 transformasi Pak. Iya. Dan alhamdulillah Pak, transformasi ini sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh kita. Maka kalau Bapak berkesempatan untuk berkenan hadir, itu sudah kelihatan transformasinya Pak. Kami melakukan dengan tim manajemen di Perumda, itu melakukan 3 transformasi Pak. Transformasi yang pertama adalah transformasi bisnis Pak. Jadi kalau hari ini Bapak melihat bisnis Pak, maka bisnis yang ditransformasi ini adalah kami ingin mencoba mengoptimalkan bisnis yang sudah ada. Portofolio kami yang sudah ada kita optimalkan Pak. Maka kalau Pak Fajar dan Pak Rio berkenan hadir nanti di Dharma Pak, kami sekarang sudah membangun yang namanya payment system. Jadi kalau Bapak sekarang akan masuk Pak, maka bayar tiket langsung terkoneksi dengan sistem di dashboard manajemen sistem di kami Pak. Jadi satu tambahan pengunjung tiket Pak, kami sudah tidak manual lagi Pak. Maka itu langsung dikirim ke kantor pusat di kami, ada dashboard di sana, dan itu kami sudah jurnal otomatis dengan laporan keuangan Pak. Maka kami sekarang sudah mentransformasi bisnisnya. Yang tadinya manual itu menjadi salah satu yang berbasiskan sistem Pak. Yang kedua Bapak masuk ke Dharma, begitu masuk Pak, maka Bapak sudah di portal dengan parking areanya Pak. Maka kami sekarang sudah akan mendapatkan 2 income. Yang pertama adalah dari tiket masuk, dan yang kedua kita juga itu dari parkirnya Pak. Dalam tahun 2021 ini Pak, kami akan mengoptimalkan potensi yang ada di Dharma. Maka yang hari ini sampai dengan 10 tahun yang lalu dan sekarang ini hanya mengandalkan tiket masuk saja Pak. Nanti Pak akan ada 8 kegiatan yang bisa make money. Salah satu di antaranya itu nanti akan optimalkan resort Pak. Kami punya resort di sana Pak, ada 16 kamar. Iya betul. Hari ini belum optimalkan Pak. Pernah ya kamu kok sangat Sering ke sana, cuma kan emang masih banyak yang kosong-kosong dan belum termaksimalkan. Pertama kosong Pak. Kosongnya itu bukan tanpa sebab. Kalau saya tawarkan Pak Fajar untuk nginep di cottage itu Pak, saya yakin tidak akan mau Pak. Keung Pak. Maka keung itulah yang menjadi faktor pendobrak atau penghalang mereka bisa masuk ke sana Pak. Iya betul Pak. Tetapi Pak, kalau kita lihat sekarang daftar kunjungan yang masuk ke Dharma, itu ada 180.000 orang yang datang Pak. Sebulan. Setahun. Oh setahun. Itu data kami tahun 2020 kemarin Pak. Maka kalau masuk pertama kali kita masuk ke parkir, kemudian masuk ke tiket Pak, nanti masuk ke rekreasi, maka masuk nanti ke yang cottage Pak, resort,
nanti kita akan masuk ke mainan-mainan yang kita akan tawarkan, nanti kita masuk juga ke souvenir, Pak. Maka nanti di sana tahun 2021 akan muncul 8 pengembangan destinasi lain. Maka Bapak bisa bayangkan, kalau kemarin ada 180.000 hanya bayar sekian rupiah saja, Pak, barang tentu probability-nya itu akan menjadi kali 8, Pak. Maka itu yang disebut dengan transformasi bisnisnya, Pak. Nah, alhamdulillah, Pak, transformasi bisnis ini sudah kita lakukan. Nah, yang kedua, Pak, kalau kita melihat ada tadi menggunakan e-money, payment system gitu ya, Pak ya, dan langsung terkoneksi dengan laporan keuangan, maka itu yang saya sebut sebagai transformasi bisnis, Pak. Transformasi bisnis. Ya, Pak ya. Nah, jadi alhamdulillah, Pak. Jadi sekarang kita karena ada tuntutan strategisnya yang ditetapkan oleh Bapak Bupati ya dan Bapak Bupati yang sekarang, maka ada 10 tuntutan strategis yang harus dibangun oleh Perumda. Bukan hanya sekedar membangun dan mendapatkan pendapatannya dari pariwisata saja, Pak. Ada 9 lagi yang harus menjadikan sumber cash cow-nya. Maka kami harus menjadi transformasi bisnis bukannya sekedar di dalam bisnis prosesnya, tapi juga harus melahirkan bisnis-bisnis baru, Pak. Maka saya katakan sebagai transformasi bisnis yang tadinya bergantung sepenuhnya kepada pariwisata, yang sudah kami transformasi dengan digital dan seterusnya, Pak. Maka kami juga harus melahirkan unit usaha bisnis yang baru, Pak. Maka barangkali Bapak sudah mendengar, Pak, kami sekarang sudah melahirkan Bioganik Jaya Makmur, Pak. Itu ada salah satu anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi itu di Kunangan, Pak, yang merubah tadi ancaman limbah yang sudah berbahaya itu menjadi pupuk yang sangat berguna, Pak. Kotoran hewan, Pak ya. Kohenya, Pak. Maka alhamdulillah, Pak, dengan kita berdiri kemarin, peletakan batu pertama kemarin tanggal 2, Pak, kami sekarang sudah punya proses, Pak. Gitu ya. Dan kami alhamdulillah sudah dapat kepercayaan dari Pupuk Indonesia ya, Pak ya. Nah, jadi mohon doa restu aja kepada yang terhormat Bapak-bapak ya, Pak ya, mohon doa restu mudah-mudahan dalam April ini pabrik yang kita dambakan ini sudah lahir, Pak. Amin. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, kami juga dalam waktu dekat akan melahirkan yang namanya galeri kopi, Pak. Jadi kita akan membangun yang namanya Kopi Kuningan Ciremai, Pak. Wah, mantap. Luar biasa, Pak. Karena apa? Karena sumber daya kopi di Kuningan itu luar biasa dahsyat, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Ya. Untuk ini BUMDes aja, Pak ya. Yo dan Menemega Suara mungkin sahabat atau wargi Badami atau Menemega juga Suara paham bahwa BUMDes berdiri tidak boleh mematikan industri yang ada di desa tersebut. Artinya kalau berbicara Bapak tadi kopi, apakah tidak akan menjadi saingan atau mematikan industri kopi yang sudah ada, Pak? Justru akan menjadi sinergitas, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, kalau saya contohkan tadi, Pak, bahwa nanti akan tumbuh misalnya industri kopi berbasiskan petani yang ada di Ciberem, yang ada di Karangsari, Pak. Maka para petani kopi yang ada di Karangsari di sana itu betul-betul akan dinaungi oleh sebuah organisasi koperasi petani kopi, Pak. Maka di sana akan lahir koperasi, Pak. Dan hari ini sudah ada. Kemudian bagaimana BUMDesnya? Kembali lagi bahwa BUMDes itu harus berperan, Pak, menciptakan nilai di sana, bukan berebut dengan koperasinya, Pak. Nah, sekarang kalau di sana sudah ada 2 lembaga, harusnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada kopi harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan tidak ada kopi, Pak. Karena kopi punya nilai jual yang luar biasa tinggi, Pak. Nah, sekarang kopi jangan lagi dijual kopinya. Misalnya green bean-nya, roast bean-nya, Pak. Kita bicara tentang kafenya. Maka kalau kita lihat sekarang ada jumlah begitu banyak kafe di Kuningan, Pak. Pertanyaan saya sekarang bagaimana sinergisnya para petani kopi melalui BUMDes, melalui koperasi ini sudah bersinergi dengan para pelaku kafe kopi yang ada di Kuningan, Pak. Maka, Pak, PDAU harus melahirkan yang namanya galeri kopi, Pak. Kopi dari Cirebon rasanya begini, tagline-nya kayak begini, kredonya begini, Pak. Kemudian ada kopi dari yang ada di Karangsari dan seterusnya. Itu kita contek pada saat saya membantu mendampingi petani kopi yang ada di Bangli dan Brastagi Bali, Pak. Yang muncul ada kopi Bali, Pak, bukan kopi Brastagi, Pak. Kalau sekarang tagline-nya kita akan jual brand equity-nya adalah Ciremai, saya katakan bahwa Kuningan menjadi potensial penghasil bagi produk kopi yang berbasiskan kopi alamiah, Pak. Bapak rasakan sekarang, kopi Arabica yang ada di Ciremai itu berbeda dengan kopi Arabica yang ada di Bangli atau di Brastagi, Pak. Nah, kalau tadi bicara overlapping, saya akan pastikan tidak akan terjadi overlapping. Tidak akan, Pak ya? Karena PDAU tidak akan masuk secara teknikal ke sana, Pak. Ke level bawah. Maka biarkan nanti
Bapak Dinas ini mendampingi secara teknikalnya, kemudian nanti koperasinya akan mendampingi, BUMDesnya akan di sana Pak, bahkan BUMDes di sana ikut di dalam processingnya Pak, yang tadi yang disebut dengan green bean, kemudian washing sampai dengan roasting itu harus dilakukan di daerah di sana Pak, di Karangsari atau di Ciberem Pak. Nah, maka kalau kopi ini akan menjadi salah satu foto unggulan yang ada di Karangsari Pak, maka yang sudah jadi roast bean itulah yang nanti akan didistribusikan oleh Perumda menjadi minuman kopi cup Pak, yang nanti dicampur dengan susu Pak, yang nanti akan dijual dengan kopi specialty Pak. Nah, dengan demikian botol-botol yang akan dihasilkan oleh produksi Kuningan PDAU ini itu merubah yang tadinya biji kopi yang tadi Pak, itu sekarang sudah bentuk dalam botolan Pak. Dan insya Allah Bapak, dalam tahun ini Perumda sudah menggandeng salah satu mitra kita dalam membangun industrialisasi kopi Pak. Doa restu saja Pak. Dengan demikian Pak, kalau kemarin Kohe Pak, itu bisa mendorong untuk bisa menciptakan nilai baru di level-level petani. Tapi sekarang kopi akan menciptakan nilai baru jadi dalam pertumbuhan ekonomi baru di daerah itu Pak. Apa tidak menjadi ancaman untuk kedai-kedai kopi Pak ketika Justru muncul tidak, produk dari PDAU? Tidak ya? Tidak Pak. Karena nanti Pak, kami akan siapkan satu tempat yang disebut dengan Galeri Kopi Kuningan. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, Pak. Kalau misalnya di daerah itu sudah ada kedai kopi, Pak, maka kami tidak akan masuk di sana, Pak. Maka kami akan membangun yang namanya barista school, Pak. Jadi yang namanya bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia di bidang kopi untuk pelaku-pelaku kedai ini, Pak. Maka PDAU akan masuk menciptakan peningkatan skill, peningkatan knowledge dan attitude sebagai para pelaku kopi specialty, Pak. Dan apakah itu sudah dibicarakan Pak? Ide tersebut dengan APEKI sebagai petani kopi, organisasi yang menaungi petani kopi, terus juga dengan KCC yang komunitas kedai-kedai kopi Kuningan, barangkali ide-ide dari komunitas tersebut bisa tertampung dan itulah sinergitas antara PDAU dengan mereka mungkin Pak. Kami masih membuat modeling. Ya Pak ya, kami godok, kami bikin yang namanya proses ya Pak ya. Kami uji dari A sampai dengan Z ya Pak ya. Nanti di mana weaknessesnya, di mana kelemahannya, keunggulannya Pak. Maka nanti kami kalau sudah firm kayak begitu Pak, tentu kami tidak akan bermain sendiri Pak. Tadi yang Bapak katakan KCC dan seterusnya kami undang Pak untuk berbagi peran agar semua peran yang ada di sana Pak akan memunculkan brand equity kopi Kuningan yang bisa mengalahkan kopi-kopi yang lain Pak. Misalnya kopi yang beras tagi misalnya Pak. Nah tentu Pak dalam bulan depan kami akan mengundang yang Bapak sebutkan tadi Pak. Mohon izin Bapak, kami baru mencoba ya. Jadi kalau misalnya ini kopi dibuat begini, maka akan begini, target pasar begini ya Pak ya, proses begini, kita butuh mesin begini ya Pak. Nah, kalau ini sudah lakukan begitu, dan kami sudah punya sistem yang sudah betul-betul firm, Pak, baru kita akan undang para pelaku, Pak. Pak, mohon bantu di sini. Bapak senang atau tidak? Pak, silakan masuk di sini, Pak. Tentu tawaran ini tawaran pemula dulu, Pak. Oh, kami tidak di sini, Pak Nana. Oh, tidak di sini. Nah, dengan demikian, Pak, maka akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa dahsyat, karena sinergitas antara para pelaku UKM di bidang kopi, Perumda, usaha besar, pemerintah daerah, dan tentu saya akan juga libatkan akademisi pada UNIKU Pak. Riset-riset yang dilakukan oleh mereka itu betul-betul dilakukan, betul-betul kopi ini adalah memenuhi suaranya dari pasar Pak, yang saya sebut sebagai voice of konsumen Pak. Nah, skema yang itu yang saya sebut sebagai pentahelik. Para pelaku UKM-nya ada, akademisinya juga ada, Perumda juga ada, regulator juga pemerintah daerah ada, Pak, dan industri besar juga ada, Pak. Ngariung dan ngabadamikeun masalah kopi, Pak. Maka ini yang disebut dengan badami, Pak. Badami ini, Pak ya, betul. Maka kalau tadi saya di awal bertanya, Pak, sebenarnya tagline badami apa? Bersama desa membangun Indonesia, Pak. Ini kalau kita contohkan desa kopi, Pak. Maka kalau kopi ini menjadi produk unggulan dari banyak desa di seluruh Indonesia, Pak. Maka lahirnya peradaban kopi ini harusnya didorong karena kita bisa menghasilkan yang namanya pentahelik Pak. Semua komponen kopi diundang. Maka itulah yang saya sebut sebagai winning konsepnya. Jadi kalau Bapak tadi ketanyakan Pak Fajar, Pak Firasat, kenapa Pak Anak ini belum? Karena kami lagi membuat modeling. Bagaimana modelnya, bagaimana orangnya, bagaimana programnya, bagaimana budgetingnya, bagaimana targetnya Pak, dan bagaimana organisasi pelaksananya. Tentu Bapak, PDAU tidak akan ambil sebagai pemain monopoli Pak. PDAU akan meng-empowering, akan meng-enrichment begitu banyak sumber daya yang ada di industri kopi Pak.
Bapak bayangkan kalau kita bicara kopi aja sudah begitu dahsyat, bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan pariwisata? Bagaimana dengan singkong? Bagaimana dengan buah alpukat, Pak? Oke. Maka PDAU hadir karena ada visionnya itu, Pak. Maka kalau saya sekarang Pak Fajar dan Pak Rio, PDAU punya visinya adalah, punya M-nya, punya mimpinya ingin membangun kebanggaan bagi masyarakat Kuningan, Pak. Ya. Kami punya beban yang sangat berat karena kami harus menjadi bangga bagi masyarakat Kuningan. Oke, Pak Gitu, Pak. Dirut, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, ternyata saya juga dapat WA dari station manager, harus jeda komersial. Terlalu semangat. Oke, diminum dulu Pak Dirut, sambil kita minum. Ini adalah karya dari Madrasah Aliyah Pembangunan, Pak Madirancan. Madirancan. Ya. Beliau Mantap, Pak. kerjasama dengan Badami membuatkan mug ini. Oke. Mungkin suatu saat nanti bisa kerjasama dengan PDAU nih. Ya, Siap, Pak. siap ya. Jangan kemana-mana, Mega Suara, kita akan segera kembali. 9.8 Mega Suara Kuningan masih di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Terima kasih untuk Mega Suara yang masih menyimak ya. Betul. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir, yo. Tidak terasa kebersamaan kita ngobrolnya kayaknya kurang nih kalau 2 jam. Mungkin harus ada sesi berikutnya. Yeah. Bisa jadi mungkin kita ngobrol dengan Perumda Aneka Usaha di Balong Dalem, di Waduk Dharma. Dan tentunya harus difasilitasi oleh Pak Dirutnya. Setuju Pak ya? Siap, Pak. Oke. Siap. Sebelum ke pertanyaan Bang Abdi, Rio mau bacain dulu respon dari pendengar ya. Ini Siap. udah ada yang masuk nih. Selamat malam untuk Pak Teddy dari Kuningan. Kalau PDAU usahanya apa saja? Dari dulu saya dengar PDAU belum ada kemajuan Pak, katanya nih. Program unggulan PDAU sekarang apa aja? Oke, bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy. Ya, kita harus mengakui dan mohon dukungan dari Bapak bahwa selama 10 terakhir ini kinerja organisasi dan kinerja keuangan PDAU ini tidak begitu membaik ya Pak. Oke. Memang ada kesan di masyarakat bahwa hari ini Perumda Aneka Usaha ini mengelola hanya bisnis pariwisata Pak. Gitu ya Pak ya? Ada kesan seperti itu Pak ya? Ada kesan ya Pak. Ya. Karena ada kesan seperti itu dan terstigmakan seperti itu, maka PDAU hari ini juga menanggung beban bahwa mengambil alih objek wisata yang waktu kemarin dikelola oleh desa Pak. Oke. Maka saya tadi pagi sudah ketemu dengan salah satu kepala desa Pak, menawarkan satu program sinergitas, gitu ya Pak. Jadi nanti saya tawarkan kepada bapak-bapak kepala desa yang ada wilayah di sana, bukan bicara tentang profit sharing Pak, tapi bicara tentang the ownership-nya. Jadi sistem kepemilikan. Jadi nanti biar itu permanen sekali di dalam pengembangan pariwisatanya Pak. Nah tentu Pak, 4 kali kami ketemu belum ada titik temu juga Pak. Karena apa? Karena mereka bicara tentang parsial dan gradual Pak. Gitu. Nah maka saya katakan bahwa penyelesaian ini harus ditetapkan untuk long term, untuk jangka panjang Pak. Iya, betul. Nah jadi betul Pak Teddy, mohon izin saya mohon maaf kepada Bapak. Dalam 10 tahun terakhir ini kinerja organisasi dan kinerja keuangan kami memang belum begitu baik Pak. Ya Pak ya. Nah alhamdulillah kami dapat kepercayaan dari yang terhormat Pak Bupati, Pak Wabub dan Pak Sekda Pak, bahwa penetapan dan pengukuhan saya tanggal 7 Agustus 2020 sebenarnya ingin merubah dalam tatanan yang mentransformasi tadi Pak. Iya. Maka kalau saya ada kesan keras di kantor ya Pak, karena PDAU dalam 10 tahun terakhir ini menjadi anti klimaks sebenarnya Pak. Maka anti klimaks itu Bapak lihat sekarang historical datanya. Maka kalau dari bisnis portofolionya, dari keuangan analisisnya seperti itu Pak, maka saya katakan anti klimaks itu harus kita tetapkan di tahun 2020. Maka 2020-2025 kita akan bermain dengan milestone-nya Pak, dengan yang disebut dengan perencanaan strategiknya Pak. Maka Pak Freddy, mohon doa restu saja PDAU atau Perumda Aneka Usaha akan melakukan restructuring di semua objek wisata Pak. Jadi kalau saya sekarang sampaikan ke Bapak Pak, hari ini kami sekarang membangun yang namanya pengembangan pariwisata terpadu Dharma Pak. Oke. Maka Dharma itu akan menjadi salah satu outletnya Pak. Tapi yang dijual ke publish adalah kawasan pengembangan pariwisata terpadu Dharma Pak. Oke. Ada 19 desa yang ada di sana Pak. Ada 6 desa yang nempel di sana Pak. Maka Bapak bayangkan kalau sekarang kita punya roadmap pengembangan pariwisata Dharma terpadu Pak, maka yang didorong bukan sekedar Dharma milik PDAU, tapi Dharma dari keseluruhan potensi yang ada di 19 desa Pak.
Maka Pak Dedi mohon izin dalam 6 bulan ke depan Bapak sudah akan melihat perubahan itu Pak. Apakah di Telaga Remis atau di Telaga Nilem atau misalnya di Balong Dalam Pak. Mudah-mudahan Bapak kami punya kesempatan untuk melakukan restructuring Pak. Nah jadi Pak Teddy kita harus akui Pak. Karena ada tuntutan seperti itu Pak, maka penyadaran itu melahirkan ide baru Pak. Maka kami membangun tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Perda 11. Maka kalau pertanyaan usaha apa? Ada 9 lain Pak. Ada peternakan. Maka Bapak pertanggal 2 kemarin kami meletakkan batu pertama membangun Bioganik Jaya Makmur, yaitu salah satu perusahaan terafiliasi dengan Perumda atau anak perusahaan Perumda yang bergerak di dalam pembangunan pupuk atau fertilizer berbasiskan kohe Pak. Kohe kemarin menjadi wabah. Maka bagi saya bukan jadi wabah tapi jadi peluang menjadi pupuk organik Pak. Dan kami alhamdulillah sudah dapatkan kontrak dagang, kontrak produksi Pak dengan pupuk Indonesia Pak. Maka Pak Dedi yang saya hormati, kalau hari ini saya melihat ada satu harapan baru di dalam pembangunan salah satu anak perusahaan Perumda Pak, maka itu yang saya yakini akan melakukan transformasi di dalam bisnis Perumda Pak. Pak, besok kami akan melahirkan galeri kopi. Kami akan membangun industri kopi Pak. Maka nanti akan lahir identitas kopi yang hebat dari Kuningan sebut dengan kopi Ciremai Pak. Pak, besok lagi kami akan ada Pak, yaitu parking Pak. Parkir sederhana, manajemennya sangat sederhana Pak. Pak, besok kami akan ada ini ada itu. Bapak Ibu sekalian ya, khususnya Pak Freddy, sebenarnya kalau kita baca amanat Perda 11 tahun 2019, tercantum ada 10 kegiatan usaha di lain wisata Pak. Saya sebut lagi ada pertanian, peternakan, perkebunan, konstruksi, ICT Pak, kemudian ada perdagangan, ada agrowisata dan seterusnya Pak. Nah, maka secara bertahap Pak, kesan yang tadi bahwa Perumda mencaplok keberadaan unit bisnis pariwisata di desa Pak, besok mereka akan menjadi happy karena kami akan bangun dengan skemanya, dengan strateginya adalah sinergitas Pak. Maka nanti Dharma kita akan menyaksikan begitu riuh rendahnya nanti Pak. Karena kami akan konsep unggul. Yang disebut dengan yang namanya winning konsep. Jadi jawaban kami seperti itu. Kami belum banyak bicara dulu untuk menjawab itu ya Pak. Tetapi dari 9 di luar wisata, kami dalam 6 bulan ini akan melahirkan tidak kurang 4 unit usaha baru Pak. Ya Pak ya. Nah saya tidak perlu sampaikan, tapi yang sudah dilahirkan kemarin adalah Bioganik Jaya Makmur. Yaitu pabrik berkapasitas kurang-kurang dari 2000 ton sebulan Pak. Itu fantastik sekali Pak. Jadi kita luruskan bahwa pendapat Pak Teddy juga bahwa diakui oleh Pak Dirut, Pak Nana, memang kesan PDAU waktu kemarin seperti itu. Bahkan diakui juga oleh Pak Dirut bahwa secara keuangan kurang baik lah. Tapi ada harapan karena Pak Dirut, Pak Nana sekarang baru 3 bulan bekerja, beri kesempatan mungkin Pak ya. Betul, untuk bekerja 5 tahun kan Pak ya masa jabatan? Betul Pak, betul. 5 tahun. Ini yang saya ingin tanyakan dan juga mungkin Mane Megasura juga ingin tanyakan Pak Dirut. Begitu banyak rencana Pak Dirut, Pak Nana, modalnya dari mana Pak? Ini kan tidak bisa dipungkiri ketika kita punya ide, mau kopi, mau apa, butuh modal. Baik Pak. Jadi yang terhormat Pak Firasat dan Pak Rio serta Mania Megaswara Pak, hari ini kami belum meminta lagi penyertaan modal. Bukan berarti kami nggak mau Pak. Kami ingin mencoba dulu ya Pak ya. Modal yang kami bangun, Bapak tahu bahwa PDAU itu punya value yang begitu besar. Maka kalau saya bicara tentang pupuk Pak, modalnya nggak kurang 8 miliar rupiah Pak. Apakah PDAU punya uang? Jawabannya tidak Pak. Maka strategi yang kita bangun yang disebut dengan cooperative advantage Pak. Kami membangun sinergitas dengan para pemodal Pak. Maka hari ini lahir perusahaan terafiliasi Pak. Itu yang namanya Bioganik Jaya Mandiri Pak. Maka Pak, kolaborasi itu melahirkan anak perusahaan di mana Bioganik dimiliki oleh 3 pihak. Ada PDAU, ada KSU Karya Nugraha Pak. Koperasi Karya Nugraha ini adalah satu bagian yang bisa mensuplai bahan baku kohenya yang luar biasa Pak. Kuningan ada 7.000 ekor. Kuningan ada 140 ton per day Pak.
Maka kalau kita jadikan sebagai pupuk berbasiskan organik, Pak, maka tidak kurang itu akan menjadi nilai, Pak. Maka mitra kita yang ketiga itu adalah yang namanya PT, salah satu perusahaan, Pak, pihak ketiga itu yang disebut dengan Fertilizer Jaya Mandiri, Pak. Fertilizer ini salah satu company yang memang sudah minded untuk bisnis pupuk dengan pupuk Indonesia, Pak. Maka kalau hari ini PDAU tidak membina modal, memang iya. Tetapi kami akan coba cari jalan ya, Pak, dengan coba berkolaborasi, Pak, dengan para pihak, Pak. Maka pihak yang kita gandeng itu kemudian ada 3, KSU, Fertilizer, dan satu lagi adalah Pertelindo, Pak, dan satu lagi adalah PDAU, Pak. Maka sampai di sana, Pak Dirut, saya membaca di Perda 11 tahun 2019 bahwa modal itu harus 70% milik Perumda. Apakah betul seperti itu, Pak? Betul. Itu bukan di dalam bukan Perda 11 tahun 2019, Pak. Ya? Tapi di peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Ya, jadi di PP 54 tahun 2017 tercantum bahwa Perumda ini boleh mendirikan anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi, Pak. Dengan ketentuan bahwa pemegang sahamnya harus mayoritas. Itu 70%, Pak. Dengan konsep tadi yang Bapak bilang ada keterlibatan investor segala macam, bagaimana bisa mengkondisikan Perumda jadi 70%, Pak? Baik. Jadi kalau kita ada butuh kebutuhan bisnis pupuk ini ada 8 miliar, Pak. Maka kalau 70% tidak kurang 6 miliar harus disediakan oleh Perumda, Pak. Di mana kita bisa akan dapatkan pengembangan bisnis baru, Pak. Nah, maka kita lihat celah di bawah, Pak. Tidak mesti 70%. Asal, Pak, Perumda menjadi saham pengendali seri A. Gitu ya, Pak ya. Maka kalau Bapak sekarang lihat yang mengendalikan bisnisnya bioganik itu adalah Perumda. Maka dirutnya itu, Pak, salah satu kadep kami, Pak, namanya Pak Uton. Gitu. Nah, kalau kita promosikan mereka dengan penugasan dari Perumda, Pak, maka beliau sekarang menjadi dirutnya, Pak. Artinya perusahaan dikendalikan oleh yang namanya Perumda, Pak. Dan pihak ketiga tidak memasalahkan itu? Karena kami perlihatkan ada satu ketentuan di dalam PP, Pak. Dan, Pak, kalau hari ini kita bicara tentang ada kurang dari 70%, Pak, maka itu dikendalikan bisnisnya oleh Perumda, Pak. Maka ada satu klausul lagi yang disebut dengan buyback, Pak. Maka kalau sekian tahun nanti sudah mencukupi modalnya, maka kami Perumda boleh membeli saham yang tadi, Pak. Tidak kecil-kecil amat, Pak. Karena PDAU sekarang lagi berhemat dana, Pak. Gitu. Maka kita undang. Dan tidak disalahkan juga kalau kita sekarang melakukan perjanjian yang disebut dengan buyback, Pak. Jadi saham yang dimiliki oleh mitra itu nanti kita akan buyback, beli kembali, itu milik menjadi mayoritas. Berarti intinya tidak melanggar aturan PP tadi, Pak ya? Tentu tidak, Pak. Jadi kita bicara tentang PP 54 tahun 2017 dan kita juga bicara tentang Permendagri 36, Pak. Itu kita ada orang-orang yang punya kami punya ahli hukumnya, Pak. Sudah clear. Jadi intinya adalah bagaimana potensi yang begitu banyak di Perumda ini, Pak, di Kabupaten Kuningan bisa dioptimalkan dengan keterbatasan permodalan, Pak. Maka strateginya tadi, Pak Pirasat, adalah kami membangun yang disebut dengan sinergitas di dalam pengembangan bisnisnya, Pak. Gitu, Pak. Dan untuk membangun sinergitas tentunya butuh ngariung dan butuh badami. Justru, Pak, badami ini, Pak, besok lusa, Pak. Besok lusa. Kalau saya jadikan tagline ini bersama desa membangun Indonesia, Pak. Betul. Kalau misalnya, ini saya sapa lagi yang terhormat Pak Dr. Lukas ya, Pak ya. Si Jaka ini semoga besok sudah menjadi luar biasa besar, Pak. Amin. Maka kalau ini basicnya dari salah satu desa, kita akan menjadi produk unggulan end produknya, Pak. Maka menjadi fasilitatornya adalah Perumda, Pak. Maka nanti BUMDes, kemudian Gapoktan, kemudian Perumda, maka akan membangun industrinya. Bukan menjual bahan bakunya lagi, Pak. Maka sinergitas ini bisa melahirkan produknya peyem misalnya, Pak ya, atau singkong, itu nanti akan bisa menciptakan satu produk industri peyem yang sudah dikemas dengan baik, Pak. Dan itu sudah deal, Pak? Sudah fix apa? Ini perumpamaan. Tapi kalau programnya yang dengan si Jaka, Pak, ini kami menunggu tidak sibuknya lagi Pak Dr. Lukas, Pak Dinas Pertanian, Pak. Dan kami kembangkan bukan yang sekedar dengan Pak Ukas saja, Pak, dengan Pak Dr. Ukas, tapi dengan yang lainnya. Kira ini sedang digarap, Pak. Ini ada dari komentar dari Kang Kurnia, Didi Kurnia, yang punya Sirung Waluh, dia adalah petani milenial, Pak Dirut, yang punya produk waluh madu.
Setuju Pak, katanya potensi wilayah Kabupaten Kuningan sangat potensial sekali dari semua bidang. Saran dari saya Pak, katanya semoga bisa menerapkan agropolitan di Kabupaten Kuningan tercinta. Nih bagaimana Pak Dirut? Apakah PDAU juga mau ke arah sana atau tadi si Jaka tetap terus dikencangin dulu? Baik, atur nuhun Pak Kurnia, ya Pak. Sesuai dengan catatan Perda, kami ada sesuai dengan agroteknopark Pak. Jadi salah satu kegiatan yang dituntut dalam Perda adalah agroteknopark. Maka kalau agropolitan ini berarti bagaimana memadukan agrobisnis Pak, itu menjadi kawasan yang terintegrasikan gitu ya Pak ya. Iya. Nah tentu Pak Kurnia ya, kalau kita bicara tentang agropolitan kita harus memenuhi kriteria-kriterianya Pak. Nah PDAU tidak akan masuk di tahun pertama, tahun kedua Pak, baru tahun ketiga Pak. Karena apa? Karena kita harus punya kecukupan lahan, gitu ya. Kita harus punya kecukupan teknologi ya Pak. Bapak boleh kami persilakan berkunjung ke Cibinong Agroteknopark, ya Pak ya. Karena kebetulan Pak, saya juga desainernya untuk yang namanya Agroteknopark Pak, Science Technopark dan seterusnya Pak. Pak itu semua lagi tren Pak. Maka kalau misalnya Pak Kurnia tadi mengusulkan ada sesuai dengan agropolitan Pak, kami menyetujui karena di sana akan terjadi perubahan nilai. Jadi kalau misalnya kita lihat ke satu kawasan, bagaimana orang bertani singkong Pak, dalam satu sisi yang lain orang akan melihat bagaimana budidaya singkong itu akan menjadi produk industrinya. Ya, nah dari sebagai dipasarkan, dikemas segala macam sehingga dari A sampai Z Pak, itu kalau di Cibinong Science Technopark itu sudah kelihatan Pak. Maka itu yang disebut dengan agropolitan atau agroteknopark yang dilahirkan oleh Kementerian Ristek dan Teknologi Pak. Jadi Pak Kurnia, saya sangat setuju. Mari kita ngobrol bareng di darat Pak. Siapa tahu nanti yang madu ini Pak, madu ya. Nah, ini madu. Yang waluh madu ini menjadi salah satu produk unggulan yang dilahirkan oleh Kabupaten Kuningan Pak. Amin. Gitu ya Pak ya. Mari kita berdiskusi Pak Kurnia. Ini senang sekali kalau kita bicara tentang Badami memunculkan satu produk unggulan, sehingga nantinya ini akan menjadi entitas yang bisa menciptakan ekonomi baru di daerah itu Pak. Senang sekali Pak. Oke, informasi ini waktu kita sudah habis. Tambahin dong yuk. Kita ke closing statement aja. Silakan Bang Abdi, barangkali punya pertanyaan pamungkas nih buat Pak Nana. Kembali ke tagline Badami Pak Dirut, bahwa Badami bersama desa membangun Indonesia. Kami ingin menjadi jembatan bagaimana desa punya potensi, bisa dilihat, bisa dipantau, bisa ditangkap itu potensi oleh Perumda, tapi tidak tumpang tindih Pak Dirut. Akhirnya Perumda bisa memposisikan sebagai pahlawan lah di tengah potensi desa dan di tengah masalah yang ada terjadi di desa. Mungkin harapan dari kami seperti itu. Dan Badami sendiri sebagai media siap menjembatani bagaimana Bapak punya ide, kita sampaikan ke masyarakat, ke desa, khususnya ke pelaku-pelaku penggiat desa, dan bagaimana keluhan dari desa-desa dan potensi desa-desa kita coba combine dengan Perumda supaya ada sinergitas yang seperti yang kita bicarakan tadi Pak. Baik Pak, jadi menarik sekali seperti yang saya sampaikan ke Pak Pirasat Pak, bahwa judulnya adalah kaitan dengan Badami Pak, bersama desa membangun Indonesia Pak. Tapi kalau kita kaitkan dengan judulnya yang saya sampaikan adalah transformasi BUMD Pak, betul. Maka desa ini menjadi sumber potensi dari sumber daya alam yang ada di sana Pak. Bagaimana kita bisa mengenrichment begitu banyak sumber daya, mengempowering begitu banyak sumber daya Pak, itu dalam tatanan yang kreasi nilai tadi. Maka kalau saya sekarang sudah menyusun roadmap Pak, ada 3 roadmap yang kita susun ya Pak, bersama-sama dengan yang terhormat Pak Usep Pak, hatur nuhun Pak Kepala Bapeda Pak, sudah menyusun roadmap di 3 kecamatan Pak. Kalau Kecamatan Dharma Pak, nanti kita akan bangun yang namanya roadmap pengembangan pariwisata terpadu Pak, Dharma. Nah, di mana kita mengikutsertakan 19 desa Pak. Mungkin harus ada episode roadmap Dharma dulu ya. Dharma Pak. Kupas. Nah, itu kupas Pak ya. Nah, bentuknya apa, programnya apa, konsep unggulnya apa, orangnya seperti apa, kemudian budgetnya seperti apa, itu satu blueprint strateginya ada Pak. Dan kami sudah punya itu. Yang kedua Pak, kita juga bicara tentang bagaimana pengembangan Cigugur itu menjadi sentra peternakan terintegrasi Pak. Kami sekarang sudah lahirkan di sana ada pupuk bioganik Pak. Maka kotoran yang jadi limbah tadi menjadi potensi Pak. Tapi di sana bagaimana kita kembangkan di dalam pengembangan peternakan terintegrasi Pak. Dari mulai pakan ternaknya, dari mulai peternakan rakyatnya, bagi industri susunya Pak, industri pakanannya. Nah, itu yang harus kita elaborasi Pak. Nah, sehingga kita punya roadmap juga pengembangan Cigugur Pak, peternak berbasiskan terintegrasi desa Pak. Episode kedua berarti di Cigugur Pak ya. Cigugur Pak. Kita kupas masalah itu. Dan yang ketiga Pak, kita juga punya roadmap pengembangan
IKM, Industri Kecil Menengah berdasarkan Undang-Undang 20 Pak, 2008 tentang UKM. Maka kita bicara pengembangan IKM terintegrasi Pinunjul Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang Cilimus itu Pak hampir banyak sekali industri kecil yang lahir di sana. Tapi jangan sampai terjadi Pak, karena kelangkaan bahan baku untuk peyem Pak ya. Maka sekarang bungkus peyemnya pun juga kan masih disuplai dari tempat lain. Kenapa tidak disuplai dari Gunung Sirah gitu ya Pak ya? Nah, maka 3 roadmap ini Pak sebenarnya itu yang akan dilakukan, akan diaplikasikan oleh Perumda. Nah, dengan kata lain Pak, apa yang dilakukan oleh Badami ini sangat luar biasa. Maka kita sekarang harus masuk ke dalam transformasinya. Maka kalau PDAU tadi melakukan 3 transformasi Pak, transformasi bisnis, maka bisnis apa yang akan dikembangkan melalui Badami ini menjadi salah satu yang menjadi pemain nasional Pak. Karena di judulnya untuk Indonesia Pak. Yang kedua ada sistem dan culture transformasi Pak. Budayanya orang-orang lokal, orang-orang desa, bagaimana sekarang sudah berorientasi tentang good farming practice Pak. Agar nanti pertanian singkong ini yang tadinya harus menghasilkan 1 hektar itu misalnya Pak, kalau di Thailand itu bisa 30-25 ton Pak per hektar. Tapi kalau di Kuningan mungkin 20 ton, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan good farming practice Pak. Maka saya katakan bahwa harus ada sistem dan culture transformasi Pak. Kalau bicara tentang sistem, mari kita bicara tentang good farming practice di level petani, good transformation practice-nya di level pengangkutan, kemudian good warehousing practice-nya nanti pergudangan. Kemudian sampai dengan PDAU harus nangkap di badang good manufacturing praktisnya dan good retail praktisnya. Maka kalau tadi Pak Pajar atau Pak Pirasat mengatakan ada overlapping, tidak Pak. Karena yang disebut dengan good agriculture practice adanya di level petani peternak, good transformasi praktis itu adanya dikelola oleh BUMD Pak. Kemudian good warehousing oleh BUMD. Good transformasi sampai dengan good warehousing dan good manufacturing dan good retail itu harusnya ada di Perumda. Maka sinergitas dengan satu komoditas itulah yang bisa melahirkan produknya singkong Pak dari desa bisa membangun Indonesia Pak. Maka ini menjadi kekayaan kita Pak di dalam ketahanan pangan yang tadinya tergantung kepada beras kepada singkong Pak. Bisa saja Pak. Kalau kita berani untuk melahirkan Pak. Dan yang terakhir Pak tentu kita bicara tentang organisasi transformasi Pak. Jadi kalau Badami ini kita hanya bicara di udara Pak, nanti bentuk konkret di bawahnya apa? Nah kalau PDAU sekarang sudah melakukan organisasi transformasi Pak. Jadi organization transformation itu kita bicara tentang organisasinya Perumda sudah menjadi holding company non operating Pak. Gitu ya Pak ya. Nah jadi clear ya Pak ya. Jadi Badami saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi dengan Pak Kurnia dan Bapak-bapak yang terhormat yang ada di luar ya, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Dr. Ukas tadi juga hadir. Mohon izin Bapak, saya ini diundang untuk berbicara tentang transformasinya Perumda Aneka Usaha Pak. Closing saya adalah, mari kita jadikan Badami ini menjadi satu program yang unggul Pak. Amin. Ya Pak ya, kalau Badami ini bersama Desa Membangun Indonesia Pak, saya dalam waktu dekat ini mungkin akan merubah lebih dekat dulu Pak. Bersama Desa Membangun Kuningan, maju berbasiskan desa Pak. Amin. Maka kalau hari ini peletak pembangunan itu diletakkan ke desa Pak, maka sebenarnya Badami ini harusnya diawali dengan bersama desa membangun Kuningan. Karena terlalu jauh deh Pak. Di profil Badami kalau bisa Bapak lihat di YouTube sudah seperti itu Pak. Jadi kita fokusnya ke 361 desa dulu sebenarnya. Oke, jadi ini bukan Indonesia Pak ya. Bukan ke 500.000. Mimpi Pak itu. Menuju ya. Menuju. M-nya harus dibangun, visionnya harus dibangun, misinya harus dibangun, key research areanya harus dibangun, key success factor-nya harus dibangun Pak. Nah dengan demikian Pak, saya senang. Closing saya adalah mohon doa restu saja dari yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dengan bapak-bapak yang terhormat OPD Pak, untuk terus mensupport keberadaan PDAU Pak. PDAU sekarang saya lagi merangkak seperti Sisyphus Pak, lagi melingkingkan bola besar ke atas Pak. Tidak kuat kakinya manajemennya PDAU, nanti batu besar yang kita baru gelindingkan ke atas tuh Pak, nanti akan menimpa kaki sendiri bahkan kepalanya sendiri Pak. Untuk itulah kami mohon doa restu dari semua komponen, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda Pak, Pak OPD Pak. Mudah-mudahan Perumda di bawah kepemimpinan saya dan juga atas binaan dari yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, itu bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kuningan Pak. Doa restu selalu dari bawah sekalian.
Mohon bisa berikan kritik dan saran semata-mata untuk kemajuan Perumda, Pak. Amin. Mohon maaf bagi pemirsa, Pak, Mania Megasfera, apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, Pak. Hanya sekedar berdiskusi saja, Pak. Tapi kadang-kadang keceplosan juga, Pak. Hatur nuhun Pak Firasat, Pak Rio. Ya, sama-sama, Pak. Pamit mundur juga untuk para pemirsa Mania Megasfera. Mudah-mudahan sesi ini bukan sesi yang terakhir, Pak. Tapi sesi pemula atau memulai untuk memperkenalkan Perumda, Pak. Ini baru di permukaan dulu. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana sektor UKM yang bisa dikolaborasikan dan disinergikan dengan Perumda, Pak. Karena ladangnya itu sebenarnya ada di dalam Perda 11 tahun 2019. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Mania Megasfera, perbincangan kita malam hari ini seru banget ya. Padahal baru covernya aja, tapi udah banyak banget yang kita bahas ya bersama dengan Pak Nana nih. Betul, sepertinya barusan kita ngobrol udah langsung berakhir nih. Karena begitu banyak mimpi dan transformasi dari Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan ini. Dan Badami juga support mendoakan semoga apa yang direncanakan semoga terrealisasi dengan mulus. Amin. Dan bisa memberikan PAD yang tinggi untuk Kabupaten Kuningan. Dan saya akhirnya Abdi Firasat segera undur diri. Ya, Rio Dirgantara juga pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permia.